apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Saya minta tolong ketua kelas siapa? Iqbal ya? Pimpin berdoa dulu ya Iqbal ya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau absen dulu ya. Hero, topinya dilepas dulu ya dalam kelas. Ya tuh. Irfi, Iqbal, Jihan, dilepas dulu dong. Jihan mana Jihan? Malik, Mutiara. Kita akan belajar tentang kerapatan zat cair. Nah, pertemuan minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Belajar tentang partikel zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, di sini ada 3 gambar. Untuk gambar yang tengah itu partikel zat apa? Cair, pinter. Kalau yang merah? Padat. Kalau yang hijau? Zat gas. Oke, pinter. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau minta kalian untuk melakukan pretest. Ya, silahkan HP-nya dikeluarkan. Ibu sudah kirimkan link pretest. Sekarang HP bisa diletakkan di laci kembali, kita perhatikan ke depan. Sebanyak 570.000 liter tumpahan minyak mencemari Samudra Pasifik dan pantai Huntington, California, Amerika Serikat pada akhir pekan kemarin. Akibat dari insiden ini, wali kota Ibu punya pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang kalian lihat dari video tadi? Apa? Tumpahan minyak. Oke, sekarang kita lanjut pertanyaan yang kedua. Mengapa minyak, kan tadi ada tumpahan minyak ya, minyaknya di atas ya. Mengapa minyak itu terapung di atas air? Massa jenisnya? Oke, ada lagi. Kenapa kira-kira kenapa minyaknya mengapung? Kita akan membuktikan melalui praktikum apakah benar massa jenis minyak itu lebih kecil dari massa jenis air. Oke. Nah, hari ini setelah melakukan pembelajaran, Ibu harapkan kalian itu bisa mengetahui bahwa zat cair mempunyai massa jenis yang berbeda. Selanjutnya nanti kalian dapat mendeskripsikan pengaruh perbedaan kerapatan zat cair terhadap pembentukan lapisan pada zat cair. Dan yang ketiga, nanti Ibu harap kalian dapat membandingkan kerapatan air dengan kerapatan zat cair yang lain berdasarkan percobaan. Untuk penilaian hari ini ada 3 yang akan Ibu lakukan. Yang pertama ada penilaian pengetahuan. Nanti ada tes tentang soal-soal. Terus ada penilaian sikap, yaitu diambil dari sikap profil Pancasila. Ada gotong royong, mandiri dan berpikir kritis. Dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Ada orientasi masalah nih, jadi ada masalah, ilustrasinya seperti ini. Ketika pagi-pagi Ibu mau masak nih ya di dapur, terus malam hujan lebat dan didapati minyaknya itu bercampur dengan air. Ya, minyaknya bercampur dengan air. Kira-kira minyak yang bercampur dengan air itu masih bisa Ibu pakai nggak buat masak? Masih bisa nggak? Bisa. Caranya gimana? Didiami dulu minyaknya, terus minyaknya di atas. Oke, kalau dari orientasi masalah ini, kira-kira pertanyaan yang muncul di pikiran kalian itu apa? Mengapa terbentuk lapisan minyak dan air? Oke. Satu lagi, ada lagi nggak yang lain? Ya.
bagaimana cara agar minyak yang tercampur bisa digunakan kembali. Oke, jadi ada rumusan masalah. Yang pertama adalah mengapa terjadi lapisan minyak dan air. Yang kedua, bagaimana cara yang mudah agar minyak yang bercampur itu bisa digunakan kembali untuk memasak. Oke, sekarang ibu minta kalian untuk berkelompok ya. Kelompoknya bisa dilihat di depan anggotanya. Sekarang ibu akan membagikan lembar aktivitas siswa. Ibu minta ketua kelompok maju ke depan. Terus di bagian belakang itu ada neraca. Ibu minta satu perwakilan satu orang per kelompok mengambil neraca di belakang. Sebelum memulai percobaan, silakan kalian baca dulu untuk lembar aktivitas siswanya. Kalian baca kira-kira yang diminta untuk dikerjakan itu apa, dipahami dulu. Nanti setelah paham, kalian bisa melakukan percobaan sesuai dengan instruksi yang ada di lembar aktivitas siswa. Ya, jadi nanti ada yang melakukan percobaan, ada yang mencatat hasilnya di lembar pengamatan. Kalau ada yang bingung silakan tanya ke saya. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Dimulai dari sekarang. Jadi nanti nimbangnya, zat cairnya dipindahkan ke gelas kimia ya, jangan di botol ya. 100 ml udah ditimbang? Oke. Nanti diisi di tabel pengamatan ini ya. Nah, dipegang biar dia 50 ml. Udah? Oke, ditimbang berapa masanya? Lakukan zat cair yang ada di meja menjadi satu dan diamati apa yang terjadi ya. Silakan, tepuk tangan dulu untuk kelompok 5 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Masa gelas ukur kosong yang kedua yaitu 95,6 gram. Masa gelas ukur yang telah diisi air sebanyak 100 ml mempunyai berat 197,8 gram. Massa airnya 102 gram. Volume air 100 cm3. Massa jenisnya 1,02 gram per cm3. Massa jenisnya 0,923 gram per cm3. Mempunyai massa jenis yang lebih kecil dari massa jenis air, sehingga minyak berada di atas air. Perbedaan massa jenis minyak dan air menyebabkan campuran keduanya membentuk lapisan. Dalam lapisan tersebut, minyak akan selalu berada di atas air. Hasil pengamatannya, minyak berada di paling atas karena minyak mempunyai massa jenis paling kecil. Air berada di tengah karena massa jenis
tapi airnya tercampur, minyaknya tercampur dengan air. Apakah masih bisa digunakan untuk memasak minyaknya? Masih. Caranya bisa dengan melubangi bagian bawah botol. Dan yang ketiga, atau bisa dengan disendoki sedikit demi sedikit. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Ada yang mau menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, setiap zat cair mempunyai massa jenis yang berbeda. Yang kedua, perbedaan massa jenis akan menyebabkan terbentuknya lapisan. Dan yang ketiga, zat cair dengan massa jenis yang kecil akan berada di atas. Tadi kalian sudah menghitung massa jenis minyak dan air ya, pakai rumus apa? Rho sama dengan massa dibagi volume. Ibu punya cara yang gampang biar kalian ingat. Jadi rumus massa jenis itu bentuknya mirip apa? Love ya, mirip love ya, mirip hati. Bagian atasnya itu kita simbolkan sebagai M atau massa. Bagian bawahnya yang lancip yang membentuk V itu kita simbolkan untuk volume. Nah, selanjutnya ibu sudah mengirimkan link soal. Silakan kalian kerjakan. Ibu ada 4 soal lewat Google Form ya. Tinggal diketik langsung aja jawabannya di Google Form yang sudah ibu kirimkan. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran ya, mari kita merefleksi bersama-sama nih. Bagaimana nih perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Apakah senang? Atau sedih? Atau bahagia sekali? Atau biasa aja? Bahagia, oke, alhamdulillah kalau bahagia. Mungkin itu saja yang bisa ibu sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk pertemuan minggu depan, silakan kalian pelajari materi tentang pemisahan campuran. Mungkin itu saja. Iqbal, bisa minta tolong pimpin berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, hati-hati di jalan ya. Oke, silakan nanti alatnya bisa ditaruh di samping, dirapikan kembali. Terima kasih anak-anak.